Shalom saudara, salam sejahtera bagi kamu sekalian dimanapun berada. Selamat datang di renungan pagi yang dilayankan oleh Jemaat Amalan Ria. Puji Tuhan, kita dapat bersua lagi dalam edisi Kamis 14 Juli 2022. Marilah siapkan hati, waktu dan tempat untuk bersatu dengan Tuhan dalam renungan pagi. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah dari Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Pagi ini kita akan membaca Kejadian pasal 12, ayat 10 sampai ayat 20. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang baik, yang penuh dengan kasih. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang malam hingga pagi ini. Kami siap untuk menjalani kehidupan kami hari ini, namun kami merindukan untuk dijamah, dikuatkan, dan diberkati oleh firman-Mu. Karena itu ya Roh Kudus, penuhkan kami dengan kuasa-Mu. Penuhkan kami dengan hikmat-Mu agar kami dapat mengerti firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 12 ayat 10 sampai ayat 20. Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing, domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai, istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Amin. Campur tangan Tuhan, itulah tema kita. Saudara, kekhawatiran dan kebingungan seringkali menggiring seseorang kepada keputusan yang keliru. Abram mengalami hal ini ketika berhadapan dengan Firaun. Kekhawatiran Abram yang sangat berlebihan membuat Tuhan marah kepada Firaun, bukan pada Abram. Sehingga dampak dari egoisme Abram mengakibatkan Firaun ditulah dengan seisi istananya. Abram lupa pada janji Allah sebelumnya. Itu bisa kita baca dalam ayat yang ketiga, bahwa aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kekhawatiran dan kebingungan Abram tidak terbukti. Sebab Firaun ternyata tidak membunuh Abram ketika tahu bahwa Sarah adalah istri Abram. Mengingkari hubungannya sebagai suami istri lantas tidak membuat Allah lupa pada janjinya.
Janji Allah ya dan amin, kendati manusia sering kali lalai. Saudara yang diberkati Tuhan, kita terbiasa dihinggapi kekhawatiran berlebihan, kebingungan ataupun berpikir buruk atas pergumulan dan masa depan kita. Yakinlah, kekhawatiran kita pun tidak menyediakan janji Tuhan atas orang yang dipilihnya. Tujuan Allah yang hendak menjadikan Abram sebagai saluran anugerah tetap dilanjutkan dan dijaga oleh Tuhan. Allah menghukum Firaun karena sewenang-wenang menyerobot hak orang pendatang atau orang asing, mengambil istri dan atau saudara perempuan Abram. Memang karena Sarah adalah saudara tiri beda ibu dari Abram, dan ini adalah kebiasaan Timur Tengah pada saat itu. Namun pada sisi lain, Allah dapat menggunakan mulut Firaun untuk menegur Abram agar tetap bersandar dan taat pada janjinya. Kiranya Roh Kudus menuntun kita mengambil langkah, tindakan, dan keputusan hanya menurut kehendak hati Tuhan. Amin. Saudara, mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami. Sekalipun kami berada dalam ruang yang berbeda, tetapi firman-Mu telah mempersatukan kami dan menyalami kehadiran-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk penguatan iman yang kami peroleh dari firman-Mu, di mana kami boleh belajar dan semakin dikuatkan untuk tetap mengambil langkah, tindakan, dan keputusan hanya menurut kehendak Tuhan saja. Bapa Surgawi, kami akan memulai aktivitas kami untuk hari ini. Arahkanlah perjalanan kami dengan hati yang tertuju kepada-Mu saja, sehingga kami bekerja, menata usaha, mengabdi kepada bangsa, dan semuanya kami lakukan dalam penuh tanggung jawab, bahkan dalam pelayanan kami kepada-Mu Tuhan dan sesama kami, juga dalam perjuangan pendidikan, juga dalam mencari pekerjaan, ataupun juga dalam masa-masa pertumbuhan pergaulan daripada anak-anak kami, juga yang sedang mencari pasangan hidup. Kiranya tetap menjadi kendali Tuhan sendiri. Ya Tuhan, jamalah setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang tetap merindukan untuk berada dalam kekuatan kesehatan yang prima. Hiburkan yang berada dalam duka cita, dan mampukan kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu untuk semua hal yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Oh Bapa di sorga, penuhkanlah kami semua dengan kuat kuasa-Mu, dan kami percaya cahaya-Mu akan memenuhi kami dalam perjalanan kami hari ini. Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, terimalah pengutusan dari Tuhan melalui berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita di renungan pagi saat ini. Terima kasih atas kesetiaan saudara. Selamat menikmati kebahagiaan hari ini. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Salam sehat.